Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Ramadan dengan NPM 21140707444 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Oke teman-teman, jadi di Indonesia sendiri hampir setiap rumah di kota maupun di desa itu dialiri arus listrik sebesar 220 volt. Dengan arus 220 volt ini, kita bisa menikmati serunya menonton televisi, terangnya cahaya lampu, dan mengisi ulang baterai handphone, serta kita dapat menggunakan peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, rice cooker, dan lain-lain. Arus listrik 220 volt ini merupakan jenis arus bolak-balik atau biasa kita sebut dengan arus AC atau alternating current yang berasal dari perusahaan yaitu PLN. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN ini pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kilovolt dan kemudian diturunkan menjadi 220 volt seperti yang kita gunakan sekarang ini menggunakan sebuah alat yang bernama transformator. Nah, pengertian transformator. Transformator atau yang biasa kita sebut dengan trafo merupakan alat untuk mengubah tegangan listrik bolak-balik atau AC. Jadi maksud dari pengubahan ini yaitu seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt ke 12 volt AC atau menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik. Jadi trafo ini tidak bekerja pada arus listrik searah atau DC ya teman-teman. Transformator atau trafo ini memegang peranan sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan dan kemudian transformator lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya itu menggunakan tegangan AC 220 volt. Jadi, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang transformator atau trafo ini beserta cara menghitungnya, alangkah baiknya kita mengenal bagian-bagiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini bisa dilihat contoh gambar trafo. Di sini saya ambil dari animasi di Google. Terdapat 3 bagian pada transformator, yaitu yang pertama ada kumparan primer dan kumparan sekunder, serta yang ketiga yaitu inti besi. Nah, di sini dapat dilihat yang berwarna merah dan berwarna biru itu merupakan kumparan primer dan kumparan sekunder, dan inti besinya itu yang dikelilingi oleh kumparan tersebut. Kemudian fungsi transformator. Ada banyak sekali fungsi dari transformator yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Salah satu fungsi utama transformator adalah memindahkan energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain melalui proses induksi elektromagnetik. Perpindahan energi listrik ini bisa bersifat menaikkan dan menurunkan tegangan yang ada. Adapun fungsi lain dari transformator itu sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian kontrol. Perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan tegangan kontrol di antaranya itu 5 volt, 12 volt, dan tegangan lain. Hal tersebut biasa diterapkan pada beberapa peralatan elektronik seperti PC dan charger. Yang kedua ada pengendali motor. Fungsi transformator berlaku juga pada kendali motor yang ada di sebuah pabrik. Di sini, trafo dimanfaatkan sebagai upaya energis kontraktor yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan motor dari proses induksi. Yang ketiga, ada transmisi dan distribusi listrik. Seperti yang kita ketahui bersama, jarak yang ada di antara beban dan pembangkit listrik umumnya dipakai para pelanggan relatif jauh
Jadi hal itu yang kemudian menyebabkan timbulnya drop tegangan. Oleh sebab itu, kita harus mengupayakan kenaikan tegangan ketika belum terjadi proses pendistribusian listrik dengan jarak tersebut, sehingga drop tidak terlalu besar. Yang keempat, ada menaikkan tegangan. Jadi, selain itu, ada pula manfaat lain yang bisa didapat dengan adanya proses penaikan tegangan pada fungsi trafo, yaitu agar drop tegangan tidak memakan biaya yang terlalu tinggi. Nah, rendahnya biaya tersebut disebabkan karena penggunaan kabel yang relatif lebih kecil. Sebagai contohnya, upaya kenaikan tegangan dari 1 kV menjadi 150 kV, lalu diturunkan menjadi 380 volt. Dan yang terakhir, yang kelima, rangkaian pengatur frekuensi. Nah, di dalam bidang radiofrekuensi, trafo juga sering dimanfaatkan sebagai pengendali jumlah frekuensi. Hanya saja dimensi dan wujudnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan trafo yang sering dipakai di rangkaian kontrol. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transformator. Di sini terdapat dua jenis transformator. Yang pertama itu ada trafo step up, dan yang kedua trafo step down. Trafo step up itu digunakan untuk menaikkan tegangan. Jumlah lilitan sekunder pada trafo ini lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer, atau bisa dilambangkan dengan NS lebih besar dari atau besaran tegangan pada kumparan sekunder ini umumnya nilainya jauh lebih tinggi, terutama jika dibandingkan dengan besar tegangan pada kumparan primer, atau bisa dilambangkan dengan VS lebih besar daripada VP. Dan besaran arus listrik yang berjalan memasuki kumparan primer akan mempunyai nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kumparan sekunder, atau biasa dilambangkan dengan IS lebih kecil dari IP. Trafo step down. Trafo ini digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Jumlah lilitan primernya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan sekunder, atau biasa dilambangkan dengan NP lebih besar atau lebih banyak dari NS. Maka besaran tegangan pada kumparan primer ini umumnya mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan kumparan sekunder. Dan arus listrik yang memasuki kumparan primer lebih kecil dibandingkan dengan kumparan sekunder. Pada trafo step up, trafo ini biasanya digunakan dalam rangkaian-rangkaian pembangkit tegangan pada perangkat elektronika seperti trafo inverter, monitor LCD, dan trafo inverter TV. Dan juga sebagai pengubah tegangan pada inverter tenaga surya ataupun pada inverter UPS yang menggunakan daya baterai yang memiliki tegangan lebih kecil, dan juga trafo pengapian pada mesin bensin agar dapat menantik percikan api pada busi yang ada di dalam mesin bensin. Dan trafo step down sendiri biasa digunakan pada pemakaian adaptor, distribusi energi listrik ke rumah-rumah penduduk, trafo las argon pada mesin las listrik yang memanfaatkan trafo step up untuk dapat mengalihkan besi las, dan juga sebagai trafo power supply seperti pada power supply komputer yang memiliki tegangan sebesar 220 volt yang diubah menjadi 12 volt. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat dua gambar pada sisi yang berbeda, kanan dan kiri. Di sini terdapat simbol transformator atau trafo, dan di sini terdapat contoh bentuk transformator atau trafo, ya teman-teman. Kemudian prinsip kerja transformator. Secara singkatnya, cara kerja transformator yaitu sebagai perangkat listrik yang berfungsi untuk memulai proses perpindahan arus listrik melalui induksi elektromagnetik. Tegangan yang dialirkan melalui kumparan primer ini nantinya akan menimbulkan medan magnet. Sementara itu, medan magnet seperti flux magnet pada inti besi juga akan mengalami perubahan. Hal tersebut dipicu karena adanya arus AC yang masuk. Selanjutnya, flux magnet tersebut akan bergerak melewati kumparan sekunder. Hasil akhirnya tentu saja akan terjadi induksi gaya gerak listrik atau GGL. Nah, jadi pada sebuah transformator, ini ya teman-teman, pada sebuah transformator atau trafo itu terdapat dua atau lebih
kumparan atau coil yang membungkus mengelilingi inti besi atau yang biasa kita sebut dengan core ya. Nah, kumparan-kumparan ini terpisah secara elektrik, namun terhubung secara magnetik melalui jalur yang memiliki reluktansi yang rendah. Kumparan-kumparan ini juga memiliki induksi bersama atau timbal balik, atau biasa disebut mutual induction yang sama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa transformator atau trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Berdasarkan pada hukum tersebut, maka apabila sebuah kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik AC, maka akan timbul flux bolak-balik pada inti yang terbungkus kumparan. Kumparan tersebut membuat jaringan tertutup, sehingga mengalirlah arus primer. Karena adanya flux pada kumparan primer, maka pada kumparan primer terjadi induksi sendiri atau self-induction. Pengaruh induksi ini dari kumparan primer membuat kumparan sekunder juga terjadi induksi. Induksi pada kumparan sekunder biasa disebut dengan induksi bersama atau mutual induction. Induksi ini menyebabkan terjadinya flux magnet. Flux magnet pada kumparan sekunder menghasilkan gaya gerak listrik. Ketika rangkaian sekunder ini diberi beban, maka mengalirlah arus sekunder akibat dari gaya gerak listrik yang terjadi. Bisa dikatakan trafo ini meneruskan tenaga listrik secara magnetik. Nah, di sini terdapat persamaan atau rumus transformator. Yang pertama itu ada Vp atau tegangan lilitan primer per Vs atau tegangan pada lilitan sekunder sama dengan Np atau jumlah lilitan primer per Ns atau jumlah lilitan sekunder. Nah, sebagai contoh soal atau perhitungan, sebuah trafo step up memiliki jumlah lilitan kumparan primer 200 dan jumlah lilitan kumparan sekunder 300. Bila trafo tersebut diberikan tegangan masukan dari listrik PLN sebesar 220 volt, maka berapakah jumlah tegangan pada lilitan sekundernya? Dapat diketahui di sini Np atau jumlah lilitan kumparan primer itu 200, Ns atau jumlah lilitan kumparan sekunder 300, dan besar tegangan pada kumparan lilitan primer sebesar 220 volt. Maka jumlah tegangan pada lilitan sekundernya atau Vs-nya ditanya. Jawab, Np per Ns sama dengan Vp per Vs, yaitu Np 200 per Ns 300 sama dengan 220 Vp per Vs, karena kita nyari Vs, Vs-nya belum diketahui. Vs sama dengan 300 dikali 220 per 200. Jadi hasilnya yaitu Vs sebesar 330 volt. Dengan rumus ini, kita bisa mengetahui tegangan yang masuk maupun yang keluar. Tidak hanya itu, menggunakan rumus trafo ini juga kita bisa menentukan jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Selanjutnya terdapat rumus efisiensi trafo. Efisiensi trafo sama dengan Ps per Vp kali 100% atau efisiensi trafo sama dengan Ps kali Is per Vp kali Ip kali 100%. Ps adalah daya kumparan sekunder dan Vp adalah daya kumparan primer dengan satuan watt. Dan Ps sama dengan tegangan pada kumparan sekunder, Ip tegangan pada kumparan primer, dan Is adalah kuat arus pada kumparan sekunder, dan Ip adalah kuat arus pada kumparan primer. Nah, sini terdapat contoh perhitungan dari efisiensi trafo, yaitu sebuah trafo diberikan tegangan input AC sebesar 260 volt dengan kuat arus input 0,2 ampere. Diketahui untuk tegangan output atau sekundernya ialah 15 volt dengan kuat arus sekundernya 3 ampere. Lantas berapa efisiensi trafo tersebut? Dapat diketahui di sini Vp-nya adalah 260 volt, Ip-nya adalah 0,2 ampere, Vs adalah 15 volt, dan Is-nya 3 ampere. Ditanya efisiensi trafo. Jawab, efisiensi trafo sama dengan Vs kali Is per Vp kali Ip dikali 100%.
Masukkan angkanya, Vs sama dengan 15 volt dikali IS 3 ampere per IP-nya 260 volt dikali IP yaitu 0,2 ampere dikali 100%. Hasilnya 45 watt per 52 watt dikali 100% sama dengan 0,865 dikali 100% sama dengan 87%. Yang ketiga, terdapat rumus trafo ideal, yaitu IP per Vs sama dengan IS per IP sama dengan NP per NS. Dengan keterangannya yaitu IP S sama dengan tegangan pada lilitan primer dan sekunder, NP NS sama dengan jumlah lilitan pada primer dan sekunder, dan IS IP sama dengan kuat arus kumparan primer dan sekunder. Dengan contoh perhitungannya, sebuah trafo memiliki kuat arus 5 ampere pada kumparan sekunder ketika diukur. Pada trafo ini terdapat 800 lilitan pada kumparan primer dan 1100 lilitan pada kumparan sekunder. Berapa kuat arus pada kumparan primer? Dapat diketahui di sini ada kuat arusnya pada kumparan sekunder 5 ampere dan jumlah lilitan primer 800, jumlah lilitan sekunder 1100. Ditanya kuat arus pada kumparan primer. Jawab sama dengan, karena yang diketahui di sini NP dan NPNS dan IS, maka NP per NS sama dengan IS per IP. Masukkan angkanya, NP sama dengan 800 per NS yaitu 1100 sama dengan IS sama dengan 5 dan IP karena belum diketahui karena kita mencarinya IP teman-teman. Dan IP sama dengan 5 kali 1100 per 800. Hasilnya sebesar 6,875 ampere. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi demikian penjelasan tentang transformator. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa trafo merupakan komponen elektronik yang berfungsi dalam menurunkan atau menaikkan tegangan listrik bolak-balik atau tegangan listrik AC. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.